Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya untuk saudara semua yang mendengarkan dan menonton renungan pagi ini, dimanapun saudara berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita. Saudara diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini saudara. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon penyertaan Tuhan memimpin dan menuntun hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami semuanya oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa melangkah dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua saudara. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini, saya akan bacakan untuk kita. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini bagi kita pagi hari ini. Puji Tuhan, karena Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman yang akan kita renungkan ini. Topik perenungan kita pada pagi hari ini saudara, ingatlah bahwa hidup kita ini sangat singkat. Hidup kita ini singkat saudaraku. Jadi mari kita bersyukur kalau kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, kehidupan baru juga oleh Tuhan pagi ini. Itu kemurahan Tuhan bagi kita. Mari kita bersyukur dan nikmati dengan sukacita. Dikisahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa seorang wanita muda, dia tengah duduk santai di dalam sebuah bis yang melaju di tengah kota. Lalu di suatu pemberhentian bis itu ada seorang wanita tua yang kelihatannya cerewet dan dia berisik, sangat ribut. Dia naik ke dalam bis yang sama itu dan dia duduk tepat di samping wanita muda tadi. Lalu tanpa mempedulikan oleh orang lain, wanita tua ini menaruh tas-tas bawaannya yang berat itu ditumpuk ya begitu saja di atas kursi di dekat perempuan muda itu saudaraku. Sehingga hal itu membuat wanita muda itu harus menggeser duduknya sambil setengah terjepit di antara tas-tas berat dan jendela bis tersebut. Artinya bahwa perempuan itu memang tidak mempedulikan siapapun, hanya ingin ya memuaskan atau ingin supaya keinginannya terpenuhi dan seterusnya. Lalu ada seorang pemuda yang duduk di bangku sebelah melihat kejadian itu dengan sangat kesal. Lalu karena dia tidak bisa tahan, dia bertanya, mendekati wanita muda itu dan dia bertanya kepada wanita muda itu, "Kenapa kamu tidak berbicara saja kepada wanita tua itu? Katakan pada wanita itu bahwa dia telah membuat kamu jadi terganggu dalam perjalanan ini." Mendengar itu wanita muda itu pun menjawab pria tersebut sambil dia tersenyum. Dia katakan demikian, "Aku rasa tidak perlu kita bersikap kasar dan tidak perlu kita beradu argumen untuk sesuatu yang sepele seperti ini." Itu yang dikatakan. Karena sesungguhnya perjalanan bersama kita ini sangatlah terlalu singkat.
Saya juga akan turun kok di perhentian bis berikutnya, tidak jauh lagi dari tempat ini. Itulah yang dikatakan oleh perempuan itu, saudara. Tidak perlu bertengkar, tidak perlu kita beradu argumen untuk sesuatu yang sepele seperti ini. Karena toh perjalanan bersama kita sangat singkat. Saya akan berhenti di pemberhentian bis yang tidak jauh lagi dari tempat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jawaban wanita muda ini sangatlah pantas kalau saya ingin katakan untuk ditulis dengan huruf ataupun dengan tinta emas. Kalau kita bisa memahami arti ungkapan ini, saudaraku. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita tidak perlu berdebat untuk sesuatu yang sepele, karena memang perjalanan hidup kita bersama di dunia ini amatlah singkat, saudaraku. Amat singkat. Dan firman Tuhan katakan, yang khususnya kita baca pada pagi hari ini, mengingatkan kita tentang ungkapan wanita muda ini. Dikatakan manusia yang dilahirkan dari perempuan itu singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Hal itu digambarkan seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Sangat singkat, saudaraku. Artinya, hidup ini memang sungguh-sungguh sangat singkat. Saya tidak tahu bagaimana sudah menangkap ungkapan ini, tetapi ini benar, saudaraku. Hidup kita ini singkat, jangan disia-siakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini begitu singkat, maka saudaraku, janganlah kita membuang tenaga kita dengan terus mengeluh, dengan terus merasa tidak puas atau bersikap mencari-cari kesalahan. Karena apa? Karena semua itu hanya membuang waktu kita di perjalanan hidup kita yang singkat ini. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi dengan membuang waktu seperti itu, kita akan sepertinya menyia-nyiakan kesempatan untuk membenahi diri dengan baik. Saya tidak tahu, saudara, apa yang sedang saudara hadapi di saat ini. Saya tidak akan bisa menyebutkan bahkan memprediksi apa yang sudah hadapi. Apakah saat ini seseorang sedang melukai atau bahkan sedang menghancurkan kehidupan saudara? Saya tidak tahu itu. Atau apakah seseorang saat ini sudah mengkhianati kehidupan saudara, mengejek saudara, menipu atau bahkan menghina, merendahkan kehidupan saudara saat ini? Saya tidak tahu itu, tetapi mungkin saudara sedang menghadapi semuanya itu sekarang. Saudaraku, saya hanya ingin berpesan, tetaplah tenang, saudaraku. Ampunilah dan maafkanlah mereka itu, karena perjalanan hidup kita ini sangatlah singkat. Perjalanan kita tidak panjang. Apapun masalah yang dibuat oleh orang lain kepada saudara, mari kita selalu mengingat bahwa perjalanan hidup kita ini sangat singkat. Itu yang menghiburkan, itu yang menguatkan kita supaya kita tidak terlalu larut dengan beban hidup dan persoalan, apalagi yang didatangkan, yang disebabkan oleh orang-orang kepada kita, saudaraku. Apapun masalah yang dibuat oleh orang lain kepada kita, mari kita selalu mengingat perjalanan hidup kita ini sangat singkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun yang tahu kapan perjalanan hidup kita ini akan berakhir. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada orang yang tahu kapan kita akan tiba di pemberhentian kehidupan yang berikutnya. Kita tidak tahu. Yang pasti kita ada dalam antrian yang tidak beraturan untuk berhenti, untuk turun, atau untuk bisa meninggalkan dunia ini. Sungguh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita bersama di dunia ini sangat, sekali lagi saya katakan, sangat-sangat singkat. Mari kita saling memberikan kebahagiaan kepada keluarga dan teman-teman kita satu sama lain.
Mari saudaraku, kita saling menaruh hormat, saling berbuat baik, saling memaafkan satu dengan yang lain, saling membangun, saling menghibur, dan seterusnya saudaraku. Mari kita mengisi hidup ini dengan rasa syukur, dengan selalu bahagia dan selalu berbuat baik untuk sesama. Jangan menyakiti hati sesama, jangan membenci, jangan melukai hati sesamamu. Berbuatlah baik, bersyukurlah senantiasa, dan hiduplah selalu bahagia. Tuhan kiranya memberkati kita saudaraku dengan renungan yang kita terima pada pagi hari ini, sehingga dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini, kita bisa mengisi waktu ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang membangun diri dan sesama, dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Sehingga ketika pemberhentian hidup kita itu tiba, maka kita akan dilayakkan menikmati anugerah Tuhan, kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami terima pagi ini. Mengingatkan kami bahwa tidak perlu kami berdebat, bertengkar untuk apapun dalam hidup ini. Karena kami tahu pagi ini, hidup kami ini sangatlah singkat. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang jatuh diangkat oleh Tuhan. Yang putus asa diberi harapan. Yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang berikan mereka kelegaan. Dalam pergumulan sakit penyakit, dimanapun mereka sekarang yang sedang bergumul karena sakit. Ketika mereka mendengarkan renungan juga doa ini, tumpangkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka Tuhan, pulihkan, sembuhkan mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul mencari pekerjaan di hari ini. Bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang bergumul untuk mengharapkan jodoh, diberkati oleh Tuhan. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka Tuhan, penuhkan sukacita mereka. Hamba juga doakan pagi ini untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka hari ini. Tuhan tetap memimpin mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan, hikmat, bijak, dan pintar sehingga mereka boleh berhasil menggapai segala impian mereka lewat pendidikan yang mereka ikuti. Hamba doakan umat Tuhan yang pagi ini bersuka cita karena berulang tahun hari ini. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan doa juga renungan pagi ini, yang sedang terbelenggu oleh persoalan kehidupan, yang ditekan oleh beban hidup yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka dengar doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu atas mereka. Tumpangkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka Bapa, lawat mereka, lepaskan, bebaskan, dan berkati mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara juga berharap renungan ini selalu menyapa saudara setiap pagi, dukung kami dalam pengembangannya. Mari saudaraku kita bekerja sama, bagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak juga orang diberkati Tuhan seperti saudara pagi ini. Juga berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga tekan tombol like, juga subscribe di link YouTube kami sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Kami juga memberitahukan bahwa renungan inspirasi yang kami bagikan setiap hari di YouTube ini, kami telah membukukannya untuk bisa juga dibaca setiap hari oleh setiap saudara yang menginginkannya. Dan jika saudara menginginkan buku ini tersedia dalam keadaan terbatas, ya dalam jumlah yang terbatas di kami. Saudara bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera jika saudara ingin memiliki buku ini. Dan dengan memiliki buku ini, saudara telah membantu
pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Tuhan memberkati kita semuanya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.